Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah desa di Bali yang damai, rukun, penuh adat dan budaya. Tiba-tiba didatangi sekelompok orang berseragam, lengkap dengan toa, jargon nasionalisme, dan rasa percaya diri yang luar biasa tinggi. Mereka mengaku sebagai penjaga ketertiban, tapi yang terjadi justru desa jadi gaduh, pura dijadikan panggung, dan warga mulai merasa jadi tamu di rumah sendiri. Disinilah cerita dimulai. Tentang seorang pecalang yang tak banyak bicara, tapi setiap langkahnya adalah sindiran halus bagi mereka yang terlalu keras, berteriak NKRI harga mati, tanpa pernah paham siapa yang sebenarnya sedang mereka ganggu. Cerita ini bukan hanya tentang konflik adat dan ormas, tapi tentang bagaimana kebijaksanaan diam bisa lebih tajam dari ribuan kata. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan ketenangan hati. Dan semoga cerita ini membawa manfaat, membuka pikiran, dan menambah kecintaan kita pada kedamaian dan kearifan lokal. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kamu yang baru mampir ke channel ini, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin dari kenyataan yang tak semua orang berani bicara. Yuk kita mulai sekarang. Angin sore di desa Nyujuh Langit selalu datang dengan pelan, seolah takut mengganggu dupa yang sedang menyala di pelangkiran rumah-rumah. Sore itu pun tak beda, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil di udara. Bukan soal cuaca, melainkan bisik-bisik warga di warung Madelu, tempat kopi Bali, dan kabar terbaru disajikan bersamaan. Iwayan Surya duduk bersila di balai banjar, mengenakan kamen dan udeng rapi. Matanya memandang lurus ke arah pura, namun telinganya menangkap gumaman resah yang mulai beredar. Katanya ada rombongan dari Jakarta datang, katanya mau bantu jaga desa. Bantu jaga? Lah, emangnya kita ini siapa? Anak kecil yang belum bisa pipis sendiri? Itu dia. Padahal pecalang kita aja bisa nyium bau maling dari 2 pura jauhnya. Surya menghela napas panjang. Ia tahu betul, desa ini tidak sempurna, tapi bukan berarti butuh pahlawan impor yang datang-datang bawa toa dan tatapan menuduh. Tiba-tiba suara motor besar meraung melewati gerbang desa. 3 mobil bak terbuka berderet masuk seperti rombongan karnaval tanpa undangan. Di atasnya orang-orang berbadan besar berseragam loreng yang tak tampak resmi tapi mengaku nasionalis sejati menyapa udara dengan suara toa yang menusuk. Saudara-saudaraku di Bali, kami datang untuk menjaga NKRI dari bahaya budaya asing yang bisa merusak moral bangsa. Ormas Garda Pemersatu Sakti hadir untuk menjaga ketertiban. Waduh, gumam Surya. NKRI, yang diganggu siapa, yang dijaga siapa? Ia melangkah pelan menuju kerumunan warga yang mulai berkerumun seperti semut melihat gula tercecer. Di tengah lapangan tampak sosok besar dengan dada membusung dan kacamata hitam dipakai meski matahari sudah ke barat. Namanya, atau lebih tepatnya, nama panggilannya, Bang Jago. Tenang, warga. Kami di sini bukan untuk mencari masalah. Kami hanya ingin membantu. Bukankah lebih baik ada tambahan keamanan daripada kekurangan? Surya melangkah maju, tangan kanannya memberi isyarat tenang. Permisi, saya Iwayan Surya, pecalang di sini. Boleh tahu atas dasar apa kalian masuk ke wilayah adat kami tanpa permisi? Bang Jago menoleh, senyum sinisnya muncul seperti iklan deterjen palsu. Putih, tapi tidak bersih. Oh, ini ya pecalang itu. Kita sih dapat kabar banyak potensi gangguan. Katanya Bali mulai rawan disusupi budaya barat, liberalisme, dan pokoknya banyak. Kami sih hanya khawatir jangan sampai pura jadi tempat pesta EDM. Beberapa anak muda yang mendengar itu nyengir. Karena pura di Nyujuh Langit bahkan tidak punya listrik, lebih dari 3.500 watt. Surya tetap tenang. Ia sudah biasa menghadapi orang mabuk adat yang mengira Bali hanya soal pariwisata dan pakaian adat. Kalau Bapak khawatir tentang Bali, sebaiknya pelajari dulu Bali itu apa. Kami punya adat, pecalang,
dan sistem yang sudah berabad-abad menjaga ketertiban tanpa harus bawa-bawa senjata atau toa. Bang Jago tertawa kecil seperti orang yang tertawa untuk menutupi ketidaktahuan. Saya paham budaya. Saya ini sering nonton dokumenter kok. Lagi pula saya cinta Indonesia. Itu sebabnya kami datang ke sini. NKRI harga mati Pak Wayan. Surya mengangguk pelan. Bagus kalau cinta Indonesia. Tapi mencintai itu harus dengan cara yang benar. Tidak semua tempat di negeri ini bisa disamakan dengan panggung orasi. Bali bukan hanya tanah, tapi jiwa. Dan jiwa tidak bisa dijaga dengan otot. Warga terdiam. Tak biasanya Surya bicara sepanjang itu. Tapi kali ini, angin sore tampaknya ikut membantu menyampaikan maksudnya. Namun Bang Jago tak peduli. Ia berbalik ke anak buahnya. Dirikan pos jaga di dekat Balai Banjar. Kita tunjukkan kita serius. Biar mereka tahu, rasa. Dan seperti itu, 3 tenda dengan spanduk bertuliskan Pos Keamanan Garda Pemersatu Sakti berdiri di tengah desa. Secepat kedatangan mereka, ketidakharmonisan mulai merayap ke sela-sela dinding bambu. Surya berdiri diam. Dalam dadanya bukan hanya marah yang tumbuh, tapi juga kekhawatiran. Sebab ia tahu, bukan badai yang paling ditakutkan desa ini, melainkan orang yang datang mengaku membawa pelindung, tapi menyimpan api di balik bajunya. Malam turun perlahan di desa Nyujuh Langit. Biasanya aroma dupa dan suara gamelan dari Balai Banjar mengiringi waktu tidur warga. Tapi malam ini, aroma berubah menjadi asap rokok filter murah, dan suara gamelan tergantikan oleh teriakan penuh semangat, tapi kosong isi. NKRI harga mati. Siap tempur demi kebenaran. Siapa takut? Toa berteriak tanpa henti seperti punya dendam pribadi dengan keheningan. Beberapa warga menutup jendela sambil menghela napas. Bahkan anjing-anjing pun memilih diam, seolah ikut merasa jengah. Di warung Madelu, tempat biasanya warga ngopi dan membicarakan panen atau jadwal upacara, obrolan berubah jadi bisik-bisik penuh keresahan. Mereka pikir ini kampanye? Masa jaga keamanan sambil main gaplek dan mabok. Tadi saya lihat, satu orang dari mereka muntah di dekat pura. Makan nasi bungkus sambil berdiri, langsung jatuh di pelataran. Surya duduk di pojokan warung, wajahnya diam, tapi matanya menyapu tajam. Ia melihat bagaimana beberapa pemuda desa mulai terpengaruh. Ada yang tertarik ikut jaga malam bersama ormas. Bukan karena semangat nasionalisme, tapi karena mereka dijanjikan rokok dan nasi bungkus. Simple, tapi cukup untuk menggoyahkan yang lapar. Pak Wayan, bisik Madelu sambil meletakkan kopi. Kalau mereka lama di sini, bisa rusak ini desa. Upacara besok saja jadi molor karena pura dipakai tempat numpang tidur. Surya mengangguk. Ia tahu, ia paham. Tapi ia bukan orang yang bertindak gegabah. Malam itu ia mengajak beberapa pecalang senior berkumpul. Di Balai Banjar, dengan hanya lampu minyak dan dupa yang masih hangat, mereka berdiskusi. Saya tidak mau kekerasan, tapi mereka juga tidak bisa dibiarkan, kata Surya. Kalau dibilang baik-baik, mereka nggak paham. Dibilang keras, nanti kita yang salah, ujar Nyoman, pecalang tertua, yang giginya tinggal separuh tapi tetap bicara lantang. Apa kita lapor ke polisi? Mereka itu ngaku punya izin pusat. Polisi lokal pun takut sentuh. Surya diam. Ia menatap patung Barong di pojok ruangan. Barong, pelindung desa, tidak pernah menggunakan kekuatan untuk menindas. Ia hanya muncul saat diperlukan, untuk menyeimbangkan dunia dari kekacauan yang dibuat Rangda. Dan kini, Rangda itu punya toa dan stiker ormas. Pagi harinya, konflik mulai naik kelas. Seorang warga, Pak Gede, ditegur oleh anggota ormas karena tidak mau menunjukkan KTP saat lewat pos jaga. Kami hanya menjalankan SOP, Pak. Semua yang lewat harus dicek identitasnya. Siapa tahu ada penyusup. Pak Gede, 68 tahun, tinggal 3 rumah dari pos. Ia lahir, besar, dan akan mati di desa ini. Dan sekarang ia harus dicek identitas di tanahnya sendiri oleh orang yang bahkan tidak tahu arah mata angin lokal. Saya ini warga sini, kalian yang penyusup, bentak Pak Gede. Waduh, jangan emosian Pak, nanti dikira makar loh. Kata makar meluncur dengan ringan, seperti lelucon basi yang tidak lucu.
Tapi Surya tahu, kata itu bisa menimbulkan luka jika dibiarkan. Ia datang tepat saat suara mulai meninggi. Dengan nada tenang tapi tegas, ia berdiri di antara Pak Gede dan Ormas. Kita semua sepakat ingin damai, tapi damai itu tidak datang dari pos, dari seragam, atau dari pengeras suara. Damai itu datang saat kalian tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, hanya karena kalian datang dari kota. Bang Jago mendekat, matanya disembunyikan kacamata hitam yang lebih cocok untuk konser daripada desa. Pak Wayan, saya paham idealisme, tapi dunia ini tidak bisa dijaga dengan senyum dan dupa. Dunia butuh tindakan. Tindakan yang salah tempat, itu bukan penjagaan. Itu penyerbuan yang dibungkus nasionalisme instan. Balas Surya dengan nada santai. Bang Jago tertawa sambil menepuk-nepuk dada. Wah, filosofi ya. Tapi jangan salah Pak Wayan. Kita ini orang lapangan. Kita ini pejuang, bukan pemuja kebudayaan. Surya hanya tersenyum kecil. Justru karena saya pemuja kebudayaan, saya tahu batas antara membantu dan mencampuri. Sementara itu, di balik semak dan sawah, kamera ponsel mulai merekam. Anak-anak muda desa yang tadinya diam, mulai merasa ada yang tak beres dengan pahlawan baru mereka. Malam kedua lebih sunyi. Bukan karena ormas berhenti berteriak, tapi karena warga berhenti mendengarkan. Dan itu, bagi Bang Jago, adalah pukulan pertama. Saat orang tidak lagi peduli pada suaramu. Hari ketiga, matahari naik pelan, tapi tensi di desa Nyujuh Langit tidak ikut melunak. Pos ormas di dekat Balai Banjar kini dihiasi spanduk baru bertuliskan, Bali butuh penataan, bukan hanya tarian. Kalimat itu terpampang besar dengan gambar siluet Garuda memegang tameng. Entah simbol apa, yang jelas tidak ada kaitannya dengan kesadaran lokal. Beberapa warga mulai murka, tapi menahan karena Surya sudah meminta satu hal. Jangan terpancing. Di dalam bala, Surya dan para tetua adat duduk dalam lingkaran. Mereka mempersiapkan upacara piodalan yang akan berlangsung 2 hari lagi. Tapi bagaimana bisa konsentrasi kalau jalan ke pura utama terhalang tenda ormas, dan 2 dari mereka malah tidur di pelataran pura sambil mendengkur keras dan menyisakan bungkus kopi instan? Mereka pikir ini terminal, keluh madeluh sambil menyapu halaman warungnya dari abu rokok. Mereka pikir adat itu dekorasi, lucu-lucuan di TikTok, sambung Pak Gede. Namun semua hanya bisa mengeluh pelan, karena mereka tahu ormas ini punya satu senjata utama yang bahkan polisi pun sulit tangkal. Klaim cinta tanah air tanpa batas. Mereka menduduki ruang publik atas nama negara, padahal yang mereka bawa bukan ketertiban, melainkan kegaduhan yang punya seragam. Puncaknya terjadi saat sore itu, sekelompok ormas memutuskan untuk menggelar apel akbar kecil-kecilan di lapangan desa. Toa kembali berbicara, kali ini lebih nyaring dari gamelan yang biasa diputar di pengeras suara desa. Kami di sini untuk mengedukasi, biar masyarakat tahu bahwa NKRI bukan hanya tentang budaya lokal, tapi juga tentang kekuatan nasional. Tidak ada tempat untuk yang lemah. Seketika itu juga Surya berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke tengah lapangan, diiringi langkah beberapa pecalang lain. Warga mulai berkumpul, bukan untuk menyaksikan, tapi untuk memastikan bahwa ada yang berdiri demi desa mereka. Surya berhenti di depan Bang Jago yang sedang memegang mikrofon. Ia menunggu satu kalimat selesai, lalu baru bicara. Tuan-tuan, katanya pelan, kami tidak pernah undang kalian, dan yang kami perlukan di sini bukan pengajar, tapi pendengar. Karena desa ini bukan sekolah politik. Ini rumah Bang Jago menjawab cepat. Kami hanya mengedukasi. Masa menolak edukasi? Kami hanya menanamkan semangat kebangsaan. Surya menoleh ke warga yang berdiri diam, lalu kembali menatap Bang Jago. Semangat kebangsaan bukan berarti menyapu semua yang berbeda. Nasionalisme sejati bukan tentang memaksakan satu suara, tapi menjaga ribuan suara agar bisa tetap bernyanyi tanpa saling membungkam. Bang Jago tertawa, tapi tawanya terdengar lebih seperti cegukan ego. Jangan sok puitis Pak Wayan, dunia ini bukan panggung seni. Ini arena nyata. Di luar sana,
banyak ancaman. Kami hadir sebagai perisai. Lucu ya, Surya tersenyum. Di desa kami, perisai tidak pernah pakai mikrofon. Perisai itu hadir diam-diam, mengayomi, bukan menengking. Warga bersorak kecil, tepuk tangan pelan. Di belakang beberapa anak muda sudah mengangkat ponsel mereka, merekam, menyebarkan. Bang Jago, yang biasanya dielu-elukan di tempat lain, kini mulai terlihat kikuk. Kalian ini tidak tahu siapa kami. Surya menatap tajam. Betul, kami tidak tahu siapa kalian, karena kalian datang tanpa menyapa, masuk tanpa permisi, bicara tanpa mendengar, dan bertindak tanpa paham. Malamnya, video percakapan itu tersebar cepat, bahkan keluar desa. Judul yang viral, Pecalang menghadapi para pahlawan palsu. Komentar-komentar mulai berdatangan. Wah, ormasnya nyasar kayaknya. Ini Bali, bukan jalanan ibu kota. Pak Wayan ini keren, tenang tapi nusuk. Bener juga, kok datang-datang sok ngatur orang yang udah hidup damai ratusan tahun? Surya sendiri tak tahu video itu viral. Ia sedang duduk di beranda rumah, memeriksa lilin untuk upacara. Ia percaya pada satu hal. Diam yang dilakukan dengan benar bisa mengguncang lebih dari ribuan teriakan. Pagi itu, langit desa Nyuju. Langit cerah seperti biasa, tapi suasana hati ormas di pos tenda tak lagi segemuruh 3 hari sebelumnya. Entah karena kopi sachet mulai menipis, atau karena semangat nasionalisme, dadakan mereka mulai kehilangan penonton. Bang Jago duduk di atas kursi plastik merah, menatap ponselnya. Videonya yang biasanya viral saat menegur orang tak berhelm, atau berdebat di warung kini tenggelam oleh satu klip pendek. Dirinya dibungkam dengan santun oleh pecalang lokal. Bang, yang nonton video pecalang itu udah ratusan ribu. Ada yang ngatain kita turis berseragam. Bang Jago mendengus. Netizen mah gampang kagetan. Biasa, tapi matanya gelisah. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi penggila panggung selain kehilangan sorot lampu. Sementara itu, warga desa mulai bergerak diam-diam. Dengan tidak frontal, mereka melawan lewat cara halus dan amat Bali. Diam, tapi tegas. Warung tidak lagi melayani anggota ormas. Anak-anak tidak mau menyapa. Bahkan ayam pun, entah kenapa, menolak berkeliaran di sekitar tenda mereka. Seolah alam pun tahu mana yang tidak seharusnya ada di situ. Surya tahu betul, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini soal mengembalikan harmoni tanpa menciptakan luka. Sore itu, pecalang desa memulai gladi bersih untuk upacara besar piodalan. Mereka menyiapkan bunga, menata penjor, membersihkan pelataran pura, dan sengaja tanpa kata-kata kasar, membersihkan juga area di sekitar pos ormas. Tanpa ancaman, tanpa larangan. Tapi dengan satu pesan tersirat, tempat ini bukan untuk panggung politik. Bang Jago menyaksikan semua dari kejauhan. Ia melihat betapa seluruh warga terlibat. Anak-anak, ibu-ibu, kakek nenek, semua dengan gerakan yang terkoordinasi tanpa aba-aba. Tak ada teriakan, tak ada toa, tapi semuanya berjalan rapi. Lebih tertib dari apel kebangsaan yang ia pimpin tempo hari. Salah satu anak buahnya bertanya pelan, "Bang, mereka nggak pakai formasi, tapi kok kompak banget ya?" "Itu karena mereka percaya sama adat, bukan sama kita," jawab Bang Jago tanpa sadar. Malam harinya, upacara piodalan dimulai. Desa dipenuhi cahaya lilin dan dupa. Gemerincing gamelan mengalun lembut, diselingi nyanyian kidung yang membawa udara jadi suci. Bahkan jangkrik pun serasa berhenti bicara demi menghormati malam itu. Surya memimpin barisan pecalang, mengenakan pakaian serba hitam putih. Wajahnya tenang, tapi matanya menyapu setiap sudut dengan teliti. Ketertiban ini bukan hasil intervensi, melainkan kepercayaan turun-temurun. Pos ormas terlihat sepi. Sebagian besar anggotanya memilih tidak keluar. Mereka tahu, mereka bukan bagian dari upacara. Bahkan Bang Jago pun tidak muncul. Mungkin karena malu atau mungkin karena akhirnya ia sadar. Bukan semua tempat bisa ditembus dengan semangat tanpa isi. Sebelum tidur, Surya sempat melihat satu hal. Tenda ormas mulai digulung. Tidak ada pengumuman, tidak ada drama. Mereka hanya pergi,
seperti tamu yang akhirnya sadar bahwa mereka tidak diundang. Esok paginya, pos itu lenyap. Lapangan kembali kosong, desa kembali damai, angin kembali pelan. Tapi satu perubahan kecil tampak jelas. Warga kini semakin yakin bahwa menjaga tanah bukan selalu dengan benteng, tapi dengan akar yang kuat. Dan ormas itu, mereka pindah ke desa lain, masih membawa toa, masih bicara soal keamanan. Tapi kali ini, tanpa disambut. Beberapa minggu sejak tenda ormas digulung, desa Nyujuh Langit kembali bernapas seperti biasa. Tak ada lagi toa dan slogan sok heroik. Hanya suara ayam, gamelan dari Balai Banjar, dan tawa anak-anak yang bebas bermain tanpa diawasi, pahlawan tanpa arah. Surya duduk santai di Bal Banjar, mengenakan udeng dan kamen. Diam tapi hadir. Pecalang muda makin semangat latihan, warga pun kembali percaya. Adat bukan sekadar simbol, tapi sistem yang hidup dan menghidupi. Ternyata benar ya Pak, kata Madelu sambil menyuguhkan teh. Kalau adat dijaga, dia juga melindungi kita. Sementara itu, dua turis lokal di warung kopi masih membahas video pecalang yang viral. Nggak pakai otot, tapi bikin malu yang sok jagoan itu. Tapi Surya tak peduli soal viral. Ia tahu popularitas cuma riak. Yang penting, air tetap jernih. Sore harinya seorang jurnalis datang. Bertanya kenapa ormas tak dilawan dengan massa. Kami bukan penjaga ego. Kami penjaga harmoni, jawab Surya. Kalau api dibalas api, semua tinggal abu. Desa itu tak jadi trending. Tak dikunjungi pejabat. Tapi tetap damai. Tetap tersenyum. Karena bagi Surya dan para pecalang, menjaga Bali bukan soal deklarasi, tapi tentang jiwa yang tahu batas dan tahu kapan harus berkata tidak, tanpa harus berteriak. Bali tanpa ormas bukan berarti tanpa keamanan. Karena yang benar tak selalu yang paling keras suaranya, tapi yang paling tahu tempatnya. Itulah akhir dari cerita kita hari ini. Tentang pecalang yang menjaga dengan diam dan ormas yang datang membawa gaduh atas nama ketertiban. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tidak semua yang bersuara keras itu benar dan tidak semua yang tenang itu lemah. Karena kadang yang benar justru hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Menghormati, mendengarkan, dan tahu di mana tempatnya berpijak. Kalau cerita ini bermanfaat, membuka hati, atau sekadar menghibur kamu, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi rezeki yang halal, diberi kedamaian dalam hidup, dan dijauhkan dari orang-orang yang datang membawa ribut tanpa sebab. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita satir penuh makna berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.